Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy Wayu YouTube channel. Kali ini kita ngobrol-ngobrol sesi podcast. Podcastan ala-ala dengan teman lama. Udah lama gak ketemu ya? 2 tahun. Pandemi soalnya. Nani Indarti. Kabarnya gimana? Kabarnya selalu baik ya. Selalu baik dan harus selalu baik meskipun pandemi. Walaupun pandemi. Sing menarik dari story terakhir habis mudik. Mudik. Emangnya orang mana? Aslinya orang Jogja. Tapi tuan tanah di Sumatera. Udah punya tanah di Sumatera ya. Luar biasa ternyata dua tempat terkuasai Jawa Sumatera. Sudah pernah ke pulau mana lagi yang belum. Jawa Sumatera Jawa aja. Sumatera ya sudah dijajah luar biasa. Saya sampai Bali loh, Mbak. Piknik. Pernah ke Bali piknik. Guyon. Oke, Mbak Nani ini saya kenal sebagai tokoh seniman karyawan. Karya itu karyawan ya. Dunia sastra, kemudian teater dan film. 3 hal. Yang ini juga dunia saya. Kesenangan saya, hobi saya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut karena saya sudah kenal lama juga dengan Mbak Nani ya sebenarnya. Dulu di pasti itu saya kenal pertama di Selasa Sastra baca karya. Setelah itu ternyata didalami, ternyata main film juga. Ternyata juga buat pentas teater. Terakhir saya ngewangi Kahanan di Taman Budaya. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut bagaimana Mbak Nani pertama kali kok bisa terjun di dunia seperti itu, dunia gelap. Dunia menyenangkan, dunia menyesatkan bagi orang-orang yang senang. Baik, makasih banyak Mas Teddy sudah diundang ke podcast sore hari ini. Terima kasih juga untuk semuanya. Selamat sore di hari ini. Ya, terlibat di dunia kesenian memang kesenangan ya, hobi, ketertarikan. Dari kecil tuh. Dari SMA. Dari SMA. Waktu itu ikut teater. SMA di Jogja. SMA di Jogja. Masa kecil tinggal di Sumatera, di Riau, dari SD sampai SMP, kemudian pindah lagi ke Jogja sampai sekarang. Cuman kebetulan di Sumatera, di Riau itu masih ada rumah di sana, yang kebetulan memang kosong selama 20 tahun ditinggal dan gak diapa-apain. Dan baru kemarin ditengok gitu, udah rupanya wis acak adut, wis terbengkalai. Bocor-bocor ya begitulah namanya rumah kalau nggak ditempati toh tidak terawat ya seperti itu. Tapi lahirnya di Jogja. Lahirnya di Jogja. Saya bayangin lahirnya di Sumatera tadi. Oke, SMA yang kenal teater ya. SMA mana dulu Mas? Aku dulu itu SMA Negeri 1 Jetis. SMA Negeri 1 Jetis tuh sana tempat. Ya itu dulu terkenal kelompok ilmiah remajanya, pramukanya bagus, teater juga bagus dulu. Film pernah ada juga di sana. Ikut film juga berarti di situ. Masa aku waktu itu belum ada. Masih teater. Oke. Mulai kenal di situ. Lanjut. Mulai kenal teater di SMA, kemudian tertarik pengen belajar lebih dalam. Akhirnya masuk ke kuliah di ISI, ngambil teater. Selama kuliah kok asik ya kan, ternyata seni itu macam-macam gitu kan, macam-macam luas banget orang yang sekedar seni teater yang ternyata teater kan ya macam-macam juga, nggak hanya teater tradisi, karena kan setahuku tuh teater itu ya dulu tuh ketoprak kayak gitu kan, ternyata ya teater ya macam-macam gitu, ada banyak gaya. Dari situ kemudian kenal teater, ternyata kenal seni-seni yang lain, ada seni rupa, ada seni dari kampus itulah kemudian jadi wah ternyata seni itu luas dan menyenangkan. Asik. Dari situ kemudian ya udah menjadi udah jadi jiwa kehidupan gitu. Kalau nggak di kesenian itu kayaknya tetap nggak bisa gitu. Bukan Anda. Gak bisa gitu. Akhirnya ya dari situ seneng di kesenian sampai sekarang. Awal mulanya teater itu. Awal mula dari teater itu. Pengalaman teater di SMA kayak apa sih sebenarnya? Kalau dulu tuh di SMA awal-awal teater mengenal teater itu dulu itu dikenalkan lewat
ekstrakurikuler Ekstrakurikuler, teater. oke. Dari situ kenalan lah sama teater. Oh kayak gini toh drama. Oh Drama. kayak gini toh baca naskah, latihan teater, olah tubuh, pernafasan. Jadi tahu tentang ilmu teater. Ya udah dari situ jadi keterusan sampai sekarang. Itu biasanya pentas di pentas seni akhir tahun atau ulang tahun gitu ya? Atau gimana pentasnya? Kalau dulu itu kalau di zaman SMA itu sering terlibatnya di acara festival teater remaja. Oh, iya, iya. Jadi kebetulan waktu itu di ISI Betul, Jogja betul. itu pernah Betul. mengadakan festival teater remaja. Dulu ada itu. Dan sekolahku itu Ikut. terlibat waktu itu ikut terlibat di sana, ikut Juara. berpartisipasi. Cuman waktu itu memang nggak dapet juara, cuman seneng aja ketemu sama Sekolah-sekolah sekolah-sekolah lain. lain gitu kan. Mereka bikin pertunjukan dan macam-macam cantik-cantik. Ternyata kok ada ya sekolah teater kayak gitu. Khusus, Sekolah-sekolah bisa belajar teater kayak gitu. Dan ternyata banyak ya. Dan ternyata banyak. Ternyata dari situ kemudian merangsang Mm-mm. Jetis, SMA Jetis. SMA Jetis. Nah, Nanik kemudian untuk ayo lo ya aku menaik berteater Iya. gitu ya. Oke. Iya, dari situlah Dari kemudian. situ kuliah di jurusan teater isi. Dari teater kemudian ikut Selasa Sastra, Ini Mas sudah- Teddy. sudah output itu. Kan? Dari situ kan jadi kenal sastra, terus kegiatan-kegiatan kesenian di Jogja itu kan banyak banget. Apa di pas di teater isi belum kenal sastra? Sudah. Ya sudah, tapi kan lebih Untuk banyak, pertunjukan gitu? lebih banyak untuk pertunjukan. Kalau untuk lebih, Oke. ya pernah sih waktu itu kegiatan kampus di luar kampus, Ya. ada acara sastra antar kampus dari Biasanya juga ada pentas kayak gitu pernah waktu itu. Tapi setelah lulus dari kuliah, terus masih terlibat ada Selasa Sastra di Bantul kan waktu itu. Iya. Memang waktu itu punya bukan kekhawatiran sih, mencari waktu itu mencari di Mencari Bantul ini ada tempat ya. kesenian apa ya, Tempat. ada komunitas apa ya yang bisa tak datengin, yang bisa. Akhirnya ketemu Selasa Sastra Mas Teddy dan akhirnya bisa terlibat kayak gitu, meskipun ya sakjane aku ki ya ora iso banget gawe puisi atau kayak gimana, tapi yang penting tuh kesenanganku itu adalah Ada pada tempatnya. ruangnya itu loh, pada ruang Pertemuannya ya. pertemuannya itu loh, pertemuannya itu yang penting buatku kayak gitu. Karena prosesnya harus lewat situ ya. Prosesnya lewat situ. Wong seni kalau tidak ketemu orang seniman itu senewan. Aku nek ketemu Mbak Nani senewan. Wah, Mbak Nani kayak gini apa ini. Oke. Akhirnya saya tahu Mbak Nani pas ketemu di Selasa Sastra itu beliau kemudian punya namanya Unik Project. Ya. Gimana itu layarnya? Nah, jadi begini. Setelah lulus kuliah sempat tidak percaya diri ya. Oke. Aku setelah Karena lulus mau lulus mau ngapain ngapain? ya? Aku Diterima lulus kerja di mau mana? Diterima kerja di mana ya? Sorry, Karena nih. ya lulusan seni itu kan nggak bisa dipastikan, bukan nggak bisa dipastikan sih ya, maksudnya. Atau bisa dipastikan tidak Ya. kerja di PNS? Ya, itu pasti. Sorry ya ini karena saya harus jujur untuk Ya, kali ini. ya maksudnya ranah di kesenian itu dalam pengetahuanku itu masih sangat sedikit gitu. Jadi sempat tidak punya percaya diri mau ngapain ya. Mau kayak kemana? gitu. Mau kemana Mau kayak bagaimana gitu. selanjutnya? Mau bagaimana Saya kira selanjutnya? itu juga problem semua. Ya, semua orang, Semua lulusan. semua lulusan Tidak hanya seni. di teater. Tapi kemudian sebenarnya ketika kita belajar kuliah, sebenarnya kan kita dibekali banyak ilmu. Ke situ. Sebenarnya kita punya banyak ilmu dan bagaimana cara kita tinggal mengaplikasikannya saja kayak gitu kan. Iya. Akhirnya kenapa bikin Unik Project Theater, dari situ kemudian kenapa aku nggak bikin komunitas saja ya. Iya. Aku sudah punya basic teater, punya ilmu sosial kan, punya ilmu sosial dengan teman-teman. Ya sudah, dari bekal-bekal itu kemudian berpikirlah untuk membuat komunitas yang bernama Unik Project Theater. Nah, Unik Project Theater itu sendiri memang berbeda ya dengan kelompok-kelompok teater yang lain, karena memang kelompok ini memang khusus untuk teman-teman yang bertubuh mini gitu. Karena menurutku gini loh, di Indonesia itu memang banyak ternyata orang-orang yang Teman-teman bertubuh mini, teman-teman. Cuman memang tidak
apa ya? Tidak ada jalinan komunikasi. Tidak ada jalinan komunikasi, tidak ada komunikasi gitu kan, dan mereka tersebar sendiri-sendiri di kotanya teman-teman masing-masing. bekerja sendiri-sendiri juga. Dan mereka bekerja sendiri, punya kegiatannya masing-masing, cuman nggak pernah ketemu gitu. Nah, akhirnya aku tuh mikir gimana kalau bikin komunitas ini, ngumpulin teman-teman jadi satu, bikin kegiatan, kalau ada project ya ayo bikin gitu. Iya. Memang komunitas ini memang tidak mengikat gitu, memang sangat bebas, terserah kalau mau ikut gabung pas ada butuh project, ya. Pas ayo ada pas gabung bisa gitu. gabung, nggak bisa nggak apa-apa kayak gitu. Akhirnya dari komunitas itu ketemulah sama teman-teman Itu yang nasional ya? nasional, karena waktu itu gini Mas, jadi di ISI itu ada teman-teman mini yang nggak cuman aku toh, Ya, oke. ada 4-5 orang di ISI itu, ada kakak kelasku juga, ada adik kelas. Ternyata kakak ada orang-orang mini yang masuk di teater ya, ini kok ada penerusku ini kayak gitu kan. Ujang bareng itu Banu. Ya Aku itu juga ada pernah ketemu sama teater. Didi, Iya. ada Muklis, Oh, ada iya. Mbak Nini, terus ada generasi muda ini. ada Yayas. Ternyata banyak gitu kan. Dari situ ternyata di ISI Jogja ini ada orang mini yang kuliah di sini, pasti di tempat lain juga Ya, ada gitu, pikirku begitu. Akhirnya Ketemu. aku ngumpulin teman-teman yang dari luar Jogja, cari informasi nih, cari kampus seni yang lain di Surabaya, Unesa, cari info di sana. Ada nggak sih temen mini yang kuliah di situ? Oh ada Mbak Nani, ini namanya, ini kontaknya. Dari situ kemudian luar biasa. ketemu dari Surabaya ada 2, ada yang dari Malang, ketemu ada yang dari Banyuwangi, terus ketemu lagi yang dia jadi dosen di Aceh, terus ketemu lagi temen yang ada di dosen di Kalimantan. Ya udah akhirnya kok jadi seru Nyambung banget ya. ya, nyambung gitu. Dan mereka tuh tanya gini, yang lucu tuh tanya gini, Nani emangnya teman-teman kita tuh ada yang mini kayak kita ini, gitu kayak gitu. Itu Mereka nggak pertanyaan nyangka lucu, ya? nggak Tapi benar nyangka gitu, karena mereka pikir mereka itu cuman sendirian di dunia iya, ini iya. gitu. Iya. Itu yang lucu Oke, gitu oke. kan. Saya tertawanya sedih sebenarnya. Karena kan sepi ya kita ya. Ternyata temannya banyak. Ternyata yang sepi temennya gitu. banyak dan mereka itu oh iya Salut, ternyata. Anda telah melakukan riset loh itu berarti. Akhirnya ketemu kan, dan ketemu sama seorang politikus juga waktu Oke, itu. iya. Oke. Bukan politikus ya, tapi dia seorang Mbak Anggi yang dia terjun di dunia politik ya kan waktu itu. Akhirnya ketemu Mbak Anggi juga, dan akhirnya jadi ada berapa ya, 12 orang waktu itu dari berbagai kota itu. Se-Indonesia ya. Mm-mm. Itu 12 orang itu yang merespon ya. Yang merespon. Di luar itu masih banyak. Di luar itu masih banyak. Nah setelah kami ketemu, terus aku menawarkan untuk bikin pementasan bareng, ngomongin tentang ya isu-isu disabilitas, isu-isu tubuh mini, persoalan di dunia kerja, sosial itu kan ternyata kan di lingkungan kita itu kan banyak dan jarang dibicarakan gitu, jarang dibicarakan. Nah, aku pengen membicarakan isu-isu ini lewat seni, pementasan teater kayak gitu. Nah, selain itu waktu itu selain pentas teater, aku juga mengajak mereka untuk membuat menulis buku, menulis tentang kehidupan mereka, masa-masa mereka sebelum menjadi seperti sekarang. Pasti kan banyak Prosesnya. tuh persoalan yang mereka hadapi, dibully lah, tidak mendapatkan pekerjaan lah, macam-macam. Itu mereka tuliskan di buku itu jadi menarik gitu, jadi kayak jadi catatan gitu, catatan perjalanan hidup orang-orang bertubuh mini di Indonesia yang ternyata beraneka macam yang dihadapi, dan itu luar biasa gitu. Inspiratif. Teman-temanku bisa menjadi dosen, bisa menjadi guru, itu jadi luar biasa. Nah, setelah melakukan pentas pertama dan Itu judulnya apa yang pentas pertama? yang pertama itu judulnya Sepatu yang Sama, Kisah Sepatu Jiwa yang dan Sama. Angka. Di Itu tahun jadi judul buku juga ya? judul di buku itu judulnya Aku Perempuan Aku Unik. Perempuan Unik, sorry. Aku ingat-ingat itu. Iya, Aku Perempuan Unik.
Tahun berapa itu? 2018. 2018. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Masih ada penonton, banyak penonton, masih bisa tepuk tangan sekali. Masih bisa gaya. Masih bisa gaya. Nah, dari situ setelah pementasan pertama, launching buku bareng-bareng, akhirnya pasca pementasan itu banyak yang ngontak aku, Mas. Oke. DM, chat gitu kan. Ternyata mereka ini teman-teman bertubuh mini dari luar kota yang lain kayak gitu. Jadi mereka merespon, halo Kak, aku juga orang mini loh Kak, salam kenal kayak gitu. Akhirnya dari situ ketemu teman-teman ini yang lebih banyak lagi, dan mereka punya persoalan yang berbeda-beda juga, dan kok ini menarik ya kalau dikumpulkan, diarsipkan gitu kan. Akhirnya aku tuh bikin ini Mas, bikin database gitu kan. Bikin database, aku ketemu siapa, kapan. Aku bikin database mereka, namanya siapa, usianya berapa, tinggi badannya berapa, mereka pekerjaannya saat ini apa, mereka dari aktivitasnya bagaimana, mereka punya cita-cita seperti apa, itu aku tuliskan semuanya kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ini aku ngumpulin, itu ada yang tertulis, yang terdata itu 60-an orang. Ini baru perawalan ini. Baru permulaan 60-an orang. Itu di luar ketemu sama satu komunitas lagi Mas. Jadi mereka sudah ada. Jadi gini, setelah aku bertemu sama orang-orang bertubuh mini ini, ternyata ada respon dari para orang tua. Para orang tua yang punya anak bertubuh mini, atau yang disebut istilahnya itu akondroplasia gitu. Nah, aku kan juga baru tahu juga ternyata istilah tubuh mini itu bahasa medisnya itu akondroplasia. Pokoknya seperti itulah, akondroplasia kayak gitu. Nah, dari situ kemudian ada para orang tua yang mereka ini tertarik untuk menghubungiku. Halo Mbak Nani, saya orang tua dari anak akondroplasia kayak gitu. Mereka merasa terinspirasi dari pementasanku sama teman-teman mini. Mereka terinspirasi, ada teman-teman mini yang jadi dosen, ada yang jadi guru. Itu kan membuktikan bahwa orang-orang mini juga mampu kayak gitu kan. Nah, orang-orang tua ini termotivasi dan akhirnya mereka bikin komunitas, dan kebetulan aku dimasukkan ke grup kontak WA waktu itu. Sampai sekarang yang awalnya itu 10 orang tua dari berbagai macam kota, itu ada yang dari Pekanbaru, ada dari Medan, ada yang dari Jakarta, macam-macam, itu dari 10 orang sekarang itu jadi 50 anggotanya WhatsApp itu ya? Ya, 50 kalau nggak salah, 50 orang ya gitu. Itu kan luar biasa banget. Iya, cepet. Itu dari tahun 2019 sampai sekarang 2022. Awal gitu. Jadi nggak terasa, dan mereka itu tahu dari media sosial, dari mulut ke mulut. Misalnya ada satu orang bunda yang punya anak seperti itu, dia menginformasikan ke orang tua yang lain kayak gitu. Akhirnya dari situlah ketemu, mereka punya sharing-sharing pengalaman sebagai ibu dan bagaimana perawatan anak-anak akondroplasia. Dari mereka ketemu dokter anak, ketemu dokter endokrin, macam-macam, aku akhirnya jadi tahu juga, oh ternyata ada kayak gitu. Ya udah, sekarang ini jadi punya 2 komunitas teman-teman yang dewasa mini sama komunitas orang tua kayak gitu. Ya memang pengen punya mimpi bareng-bareng gitu, pengen bisa ketemu bareng-bareng gitu kan, di Jogja apa di mana gitu. Cuman kemarin ini karena ada pandemi dan juga soal dana juga kan, karena itu jadi kendala. Akhirnya nggak bisa ketemunya lewat media online kayak gitu. Seringnya seperti itu sih Mas. 2 komunitas itu sekarang ini. Akhirnya dari cerita Mbak Nani kan aku melihat kemudian apa yang dilakukan Mbak Nani dengan tadi pementasan teater tadi itu menjadi semacam titik tolak ya. Kemudian terpublish, karena kebanyakan kan tidak terpublish. Ada sih artis yang tubuh mini, tapi biasanya juga cuman pelengkapan derita kan, bukan menjadi objek utama. Ada objek utama tapi terlalu
dieksploitatif. Iya. Bukan kemudian seperti Anda kan melakukan kebebasan, ekspresi bebas. Karya gitu ya. Iya. Kemudian ini bedanya di situ. Itu yang dari situ saya melihat kemudian Mbak Nani menjadi semacam pemantik untuk kemudian membuat kelompok ini tadi. Itu pasti harapannya besar dong mereka pada Anda. Iya. Gitu. Iya, karena itu tadi Mas, sebenarnya salah satu latar belakangku bikin karya mengajak teman-teman bertubuh mini, salah satunya adalah salah satu penolakanku terhadap eksploitasi tubuh mini Ya, kayak gitu. Kebanyakan yang terjadi kan eksploitasi. seperti itu. Ya. Orang-orang tubuh mini itu dianggap lucu-lucuan, ya. menjadi bahan tertawaan kayak gitu. Kok bisa ya? Maksudnya Sangat komplementer, bukan mereka yang juga utama. punya cerita loh sebenarnya, bukan hanya untuk diolok-olok loh. Kok aku merasa kasihan gitu lewat situ. Akhirnya ya udahlah, kayaknya ini, dan aku merasa aku merasa nggak pas nek aku ditertawakan kayak mereka gitu, kayak orang-orang yang dieksploitasi tubuhnya itu kok aku nggak merasa nggak terima gitu, kayak aku nggak srek gitu. Jadi jangan gitu ya. jangan gitu. Akhirnya aku yang mengajak lebih enak mengajak mereka berkarya kayak gitu. Ya. Sempat mikir juga ketika aku mengajak mereka bermain teater gitu, apakah ini aku juga mengeksploitasi, sempat berpikir begitu gitu. Iya juga ya. Iya, sempat berpikir Wajar, ya. begitu. Oke. Tapi akhirnya pemikiranku itu dipatahkan dengan tanggapan teman-teman sendiri bahwa oh enggak, ini aku harus menceritakan persoalanku ini kepada masyarakat penonton supaya mereka tahu ini loh, ada banyak persoalan orang-orang bertubuh mini yang mereka harus tahu kayak gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya itu jadi sebagian untuk melompat lebih jauh lagi dalam berkarya khususnya. Pasca pentas teater di luar itu mengerjakan lagi tuh beberapa proyek apa itu ya? Ya. Sempat tahanan. Sempat kan, karena di pertunjukan pertama itu orang jadi tahu, jadi kenal kan, jadi kenal teman-teman bertubuh mini. Akhirnya kok sayang ya kalau nggak dilanjutkan gitu kan, karena ketika aku merasa udah nyemplung dan ya udah basah, ya aku harus meneruskan gitu. Kalau aku tiba-tiba berhenti, oh cuman gitu doang, pentas selesai, udah gitu doang, kok kayaknya nggak percuma. ini ya, kok kayaknya percuma ya, buat apa gitu kan. Akhirnya ya tetap berlanjut, bikin pementasan lagi meskipun kecil-kecilan gitu kan. Tahun 2019 bikin pementasan teater yang agak berbeda dengan bau-bau berbahasa Jawa. Waktu itu nyoba bahasa Jawa karena aku tuh pengen karyaku itu nggak hanya dalam bentuk satu sisi saja gitu, tapi banyak gaya yang lain gitu loh, nggak hanya satu gaya aja gitu loh. Pengen mengeksplorasi banyak style kayak gitu. Ya kayak gitu. Sudah belajar di pertunjukan teater. Oke. Kayak gitu. Pengen sih Mas ngajak teman-teman dari berbagai daerah gitu untuk pentas teater bareng. Lagi gitu ya. Tapi memang ya mereka tidak punya basic teater ya. Ya itu ya. Itu yang agak Itu sulit. problemnya Problemnya di situ. Terus latihan teater itu kan nggak cuma sebentar kayak gitu. Jadi harus punya metode yang bisa memudahkan mereka kayak gitu. Di tempat mereka tetap latihan, ketika pentas jadi. Kayak gitu. Ya. Seperti Oke. itu. Susah ya kalau Ya. satu jurusan dikumpulkan jadi satu latihan, ya ini mau proyek gede. Iya, emang proyek gede dan ya. Dari mana ini? Dari mana? Ayo, ada yang mau bantu? Kalau ada miliarder nyumbang gitu, aku akan Sebenarnya ya? menerima gitu. Mestinya nanti suatu saat ada. Ya. Gitu ya. Ini memang proses-proses kayak gitu itu kadang kita perlu menggesekkan diri dengan dunia-dunia kayak gitu toh. Iya. Oke. Tapi gini, mungkin apakah kalau selain Mbak Nani yang di seni tadi, selain diisi ada lagi yang Mbak Nani kenal dari 60-an orang tua tadi yang kemudian profesi anaknya di dunia seni juga ya, selain yang sudah tadi pentas ya? Kalau yang komunitas dari orang tua ini kebetulan anak-anaknya masih kecil Mas. Masih kecil, oke.
yang paling besar itu paling SD. Karena kebanyakan dari orang tua ini anaknya masih bayi, ada yang baru lahir. Jadi mereka sering konsultasinya tuh sejak dini. Ada yang lagi hamil, ada yang didiagnosa anaknya akondroplasia, kemudian dia berkonsultasi sama para orang tua ini, Bun, aku didiagnosa begini-begini, gimana ya, aku tuh butuh persiapan mental lah, bla 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 bla, kayak gitu aja dari situ. Anda jadi konselor ya? Sebenarnya lebih ke perantara aja sih Mas. Sebenarnya aku justru malah belajar dari para orang tua ini gitu, iya. Oke, karena pengalaman yang dilakukan, aku lagi membayangkan sesuatu gitu. Kenapa Mbak Nani bilang gitu ya? Itu yang tak pikirkan. Apakah karena dulu di rumah, di keluarganya Mbak Nani, informasi ini kurang ya berarti untuk menangani Mbak Jenengan, maaf ya, ketika itu? Ya karena kalau orang tuaku itu sebetulnya memperlakukanku sebagai anak yang bertubuh mini tuh biasa aja seperti seperti orang pada umumnya, tidak membeda-bedakan, cuma bedanya ukurannya kecil kayak gitu aja gitu loh. Jadi dianggap ya mampu kayak gitu, dianggap mampu. Cuman kan berbeda dengan teman-teman lain di luar sana yang ada orang tuanya yang menganggap dia cacat, dianggap dia aib keluarga, kayak gitu, malu, macem-macem kayak gitu, disekolahkan di sekolah khusus SLB kayak gitu. Padahal harusnya nggak di situ. Tingkat kemampuannya normal bisa, sekolah biasa bisa. Bahkan ada juga teman-teman yang pernah mengalami sekolah ditolak dari sekolah yang umum itu, sekolah umum kayak gitu. Akhirnya banyak teman-teman di luar daerah yang di luar Jogja, khususnya teman-teman di daerah itu Mas, banyak yang mereka tidak selesai sekolah karena itu. Salah satunya karena bully ya, kultur sosial di Indonesia lah seperti itu. Ini planet yang sama kan? Iya. Ini planet yang sama kita semuanya gitu. Kamu melihatnya gini, barangkali kalau masanya Mbak Nani itu barangkali secara informasi mengenai tubuh ini jarang ada gitu. Kalau sekarang mungkin di grup WhatsApp itu kan informasinya sudah banyak ya. Mungkin bedanya itu ya. Cuman bedanya Mbak Nani sudah mengalami sekian waktu perjalanan, yang lainnya masih ibu-ibu yang baru. Menarik itu informasinya. Terus apa yang dilanjutkan? Apa sekarang kok sempat terjun di film bareng loh, setahu saya gimana? Aku nggak bisa bayangkan. Film apa? Itu yang perang-perangan sama orang luar negeri. Enggak, itu ya cuma nyoba-nyoba. Kok bisa gitu? Ya pernah sih, beberapa kali ikut ya bantu-bantu temen, bantu-bantu produksi film. Cuma kok aku merasa produksi film itu aku merasa nggak nyaman gitu Mas. Kenapa itu? Karena lama nunggu syutingnya. Lama nunggu syuting, gitu kan? Terlalu banyak menghabiskan waktu gitu, dan kadang kita yang sering kali terjadi bayarannya kecil kayak itu gitu. Masalahnya. Itu masalahnya. Apa yang uang Jogja dibayar murah gitu kan? Kita diskusikan di sini kemarin. Masuk kita kalau produksi film harus ke Jogja karena harganya murah. Bos. Iya, itu yang sering. Tolong, Bos. Iya, kayak gitu loh. Ya, aku tuh sedih lah. Gitu. Harganya sedih. tetap internasional lah ya. Gitu. Karena ya khususnya di Indonesia gitu. Kalau di film biasanya Mbak Nani untuk produksi bagian apa ya? Artistik? Enggak, aku artistik enggak. Paling kalau di film itu kadang main. Talent agency lah biasa. Kadang ya ngurusin logistik. Enak, sama. Ya bantu-bantu gitu sih, sebenarnya lebih ke situ sih. Cuman enggak banyak. Tapi menurut perasaan Mbak Nani enak di film atau di teater? Ya tergantung duitnya. Waduh. Kalau di film duitnya banyak, ya ikutlah. Ikut. Sebenarnya semuanya menarik tapi gitu. Relate kan, relate, gitu. Maksudku film sama teater bahkan dengan sastra pun sebenarnya satu garis. Iya.
di film itu pentasnya di layar, kalau yang di teater kan di panggung kan. Bedanya itu doang. Iya. Tapi relate sama, keaktoran Ya. properti sama, artistik sama. Sama. Punya semua ya. Medianya ya. Medianya yang berbeda. Duitnya. Loh, Duit juga. maunya ya dapat. Ya sebenarnya karena cinta kesenian aja sih Mas. Kalau dicari uangnya itu di teater berapa sih uangnya, nggak ada. Iya. Sangat minim Nggak ada penghargaan tombok. teater itu. Yang ada tombok itu toh. Biasanya Yang ada tombok. Cuma karena kita seneng ya kan, kita melakukannya dengan senang hati, tulus. Tapi Ya itu- udah gitu. Cuman kok lama-lama kok begini terus ya? Kapan ini teater bisa dapat uang banyak Aku kayak masih gitu? membayangkan tentang bahwa kita pentas teater di orang beli tiket, bukan tiket gratisan, Ya. bukan undangan, karena biasanya undangan temenan. Ya. Kalau bisa beli dong gitu kan untuk supporting, artinya kemudian proses latihan tuh yo ditok ya. Iya, proses latihan Uang lama. lama dan Makanya konsumennya mahal. aku tuh sebenarnya punya mimpi besar. Oke, apa itu? Punya mimpi pengen bikin kayak Broadway teater Wow, gitu. ini ya. Pengen bikin kayak Broadway teater. Tolong diaminkan, diaminkan Aku ya. mengaminkan ya bisa kerja jadi tukang sapu di situ. Broadway teater gitu, kayak Broadway teater ala-ala kayak di New York gitu. Ya. Tapi pemainnya teman-teman mini semua gitu, Oke. dan bikin pementasan mungkin Rutinan 1 minggu gitu. sekali. Rutinan ya. Rutin setiap 1 minggu sekali rutin, dan orang-orang pada beli tiket kayak gitu. Jadi selain pentas teater juga memberdayakan teman-teman mini untuk mendapatkan uang kayak gitu loh. Bekerja di sana, Bekerja gitu. di sana karena Dunia ya entertainment. selama ini kan teman-teman mini tuh masih kesulitan juga untuk mencari pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan yang mereka tidak lulus sekolah, akhirnya mereka ya kerjanya serabutan. Apakah itu akan jadi mimpinya Unik Project Iya. untuk ke sana? Mm-mm. Manajemen seni untuk teman-teman apa namanya? Unit Project Theater. Bukan. Namanya yang tubuh mini itu bahasa aku kira. Oh, akondroplasia. Biar aku kira doa ilmiah. Akondroplasia. Aku kan ngomong desa, berarti aku harus belajar ilmiah. Iya. Akondroplasia. Akondroplasia. Oke. Apakah itu memang jadi mimpinya Unik Project ya? Iya. Untuk kemudian suatu saat kalau bisa begini. Ya. Aku membayangkan jenengan dan teman-teman buat film bareng Iya. Jadi dan laku di bioskop. jadi pengen mimpinya itu banyak, Mas, banyak banget. Pengen bikin Broadway teater, pengen punya studio untuk bikin film gitu kan. Itu loh, lihat. Iya. Ada yang ngamini filmnya jenengan. Amin. Ayo silakan. Jadi aku tuh pengen dan aku pengen tempatnya di Jogja Ya. gitu, karena di Jogja ini menurutku kota yang sangat Kondusif ya. sangat kondusif gitu kan, dan aku pengen teman-teman tubuh mini yang ada di luar Jogja ini datang ke sini, Proses bareng. berproses di sini gitu. Bekerja di ini sini, konsepnya tidak kayak sekedar, gitu. Tidak sekedar pentas sukarela. Iya. Tadi kita bicara film tadi ada yang komentar loh. Kita lihat chatnya. Ya, semoga aja ada sutradara, produser yang bisa memproduseri kami untuk bikin karya di film. Ada. Kan? Tuh, ada komentar tuh. Amin. Karena itu potensi. Kenapa Iya. saya bilang begitu? Karena potensi. Karena belum ada yang berpikir tentang kesana. Ketika Mbak Nani ada seperti ini, saya pikir tinggal gayung bersambut aja. Iya. Aku yakin Mbak Nani juga punya ide ceritanya, konsepnya. Oh, banyak. Wan tinggal, nah itu kan tinggal siapa yang mau produseri filmnya. Iya, betul. Karena gini juga lah Mas, pikirku selama ini banyak teman-teman itu yang sangat bergantung pada kota Jakarta. Nah, gitu. oke. Tidak hanya Padahal sekarang ini di kota Jogja juga bisa kok menciptakan itu gitu. Yes. Bikin film di Jogja juga bisa, bikin studio film di Jogja juga bisa. SDM di Jogja juga nggak kalah Mampu. hebat, dan mereka mampu ya kan. Nah, cuma teman-temanku ini orang-orang bertubuh mini yang mereka punya mimpi itu menjadi artis di Jakarta, masih seperti itu. Jadi apa ya yang harus kulakukan untuk mewujudkan mimpi orang-orang bertubuh mini di Indonesia ini, supaya mereka itu bisa mewujudkan mimpinya gitu. Tapi tidak di Jakarta gitu. Jadi aku pengen suatu saat nanti bisa punya studio film yang bisa memfasilitasi teman-teman ini. Nanti mereka yang main di situ, mereka nanti yang bekerja di situ.
nanti mereka bisa bisa menambah skillnya di situ juga, nggak hanya sekedar main. Mungkin mereka ada yang tertarik untuk menjadi video makernya apa gitu. turun tangan langsung ya. Kayak gitu, itu kan jadi menarik banget Bisa, gitu. mimpinya nih beda. Pacar nggak berpikir sejauh itu tapi luar biasa. Iya, pengen punya TV sendiri gitu kan, Unique TV gitu kan. Terus dua akun Unique YouTube. TV, salah yang dipakai ya. Oh iya, akun YouTube-nya lupa. Teman-teman kalau ingin tahu lebih banyak tentang Mbak Nani di Di YouTube-nya tuh Unique Project. Unique Project ya. Nanti cek di situ udah ada banyak uploadan apa yang dilakukan. Lebih ke arsip pementasan sih. Tapi itu kan jadi portofolio penting ya. Iya. Kalau dikembangkan belum banyak pengembangan. Belum ada temennya untuk edit. Iya. Memang Karena ya. memang butuh proses juga. Beberapa kali di podcast aku ngobrolin tentang manajemen seni sejak beberapa kali edisi nih Mbak, karena memang kayaknya itu isu yang menarik. Ketika jenengan bilang di Jogja kok dibayar murah, padahal standar biaya mereka Jakarta itu ya lucu menurut saya. Mbak Dini kokean, sorry ya teman-teman Jakarta, tapi itu faktanya gitu. Kan anggaran Jakarta, tapi begitu dari Jogja murah kan repot gitu. Iya. Tapi kalau bisa ya berikan yang mutlak lah. Standarnya Jakarta itu nasional, artinya dimanapun prosesnya kan ya tetap nasional. Itu satu. Yang kedua tentang manajemen seni, apa yang dilakukan Mbak Nani dengan project, saya kira ini bagian penting untuk proses ke depan. Karena kalau tidak, itu siapa lagi? Kalau tidak Mbak Nani siapa lagi? Iya. Bukannya saya tidak peduli ya, maaf loh, bukan saya tidak perhatian dengan teman-teman Mbak Nani dan teman-teman, tapi saya nggak paham, sehingga saya bisanya ngewangi aja. Harus teman-teman sendiri yang bergerak. Kalau misalnya, ayo Jokowi kabel siap, itu saya. Iya. Nah, ini makanya hari ini saya penting obrolan kita dengan Mbak Nani, salah satunya adalah memang kemudian kalau aku secara umum sebagai masyarakat awam juga melihatnya gitu, melihat teman-teman yang bertubuh ini kok masih pelengkap ya. Padahal mereka punya potensi. Aku punya murid seangkatannya Husnu, Heri namanya, itu kerjanya di kilang minyak. Oh kok bisa? Aku aja maaf ya ini ya, aku ya kayak nggak berani. Kok dia berani di kilang minyak? Ini kan luar biasa. Menurut saya hal seperti itu kan penting untuk diungkapkan. Banyak orang yang nggak tahu dan nggak mau tahu, dan akhirnya bully ya Mbak. Ini jeleknya itu. Ngenyek. Iya, aku tuh ini seneng banget selama masuk ke dalam isu-isu disabilitas ini, ketemu teman-teman yang benar-benar unik Mas. Ya, okay. Jadi aku tuh ada temen dari Padang, Tubuh Mini, yang dia jadi sopir truk. Itu luar biasa banget, dan dia itu nyopir dari Padang ke Medan, bawa truk gitu, ngangkut sembako gitu. Dan dia tingginya 125 cm. Itu yang viral di YouTube ya? Mungkin. Ada pernah dulu. Soalnya dikira orang kecil tapi sebenarnya dia udah dewasa, ternyata iya itu kayaknya. Mini. Apa ya bendo ya? Maaf ya, bukan menghina tapi lucu. Ya memang dia lucu, mampu. tetapi ya kita kalau mau ketawa dosa. Iya gitu loh, yang normal aja ya. Kita ada nggak bisa nyopir, kok dia bisa, itu kan wow, top bener. Banyak teman-teman tuh yang seperti punya itu ya. kemampuan tuh banyak. Dan itu jarang dihargai. Ya. Keywordnya Jarang dihargai, jarang tampak sih sebenarnya. Jadi aku pengen tuh mereka tuh muncul dan banyak orang yang tahu kayak gitu. Kalau dulu kan sempat awal-awal kalau sebut merek lah di TV ada sinetron Tuyul. Oh iya. Kayak gitu. Sebenarnya bangga nggak sih dengan teman-teman yang jadi artis gitu? Atau masih ada catatan? Kalau saya tetap mencatat sih. Ya tetap ada catatan, tapi itu pilihan masing-masing ya. Kita nggak nyalahkan. Pilihan masing-masing, dan mereka punya pengalaman masing-masing, punya pengetahuannya berbeda-beda juga gitu kan. Karena aku sekolah seni, sarjana seni, jadi aku punya cara yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda gitu. Oke, saya kepengen melanjutkan tentang perspektif seninya Mbak Nani tadi dalam rangka mengangkat teman-teman difabel yang disabilitas yang tubuh mini itu. Kira-kira perspektifnya mungkin nggak sih sebenarnya lewat seni untuk mengangkat itu? Masih mempertanyakan jadi. Sorry lah, bukan tidak percaya, tapi oke, kita melihat situasi Indonesia. Sorry ya, aku mentertawakan Indonesianya ini, maaf ya Indonesia. I love you.
Gimana gitu kira-kira? Perspektif gimana tadi? Perspektif seni untuk kemudian mengangkat potensi teman-teman. Oh. Kan kayak apa Masih gitu? sangat relevan. Kayak gitu Ya ya. sangat bisa diangkat lewat, ya tentu kalau aku media seni Ya, ya, media tetap seni. lewat media seni nggak hanya pertunjukan, lewat sastra menulis bisa juga, lewat media yang lain juga bisa, tapi tetap kendaraannya adalah seni kayak Oke. gitu. Ini catatan penting saya kira karena kemauannya kalau muncul dari Mbak Nani sendiri kan berbeda dengan kemauan ketika muncul dari saya. Itu maksud saya catatannya di situ ya teman-teman. Jadi biar tidak salah tangkap dikira saya tidak mendukung. Saya dukung. Cuman saya nggak bisa. Beliau lebih tahu. Oke. Unik project apalagi yang kemudian dilakukan Mbak Nani selama sorry ya karena aku kan tahu terakhir pentas-pentas itu masa-masa sebelum pandemi. Gitu pandemi, Ya. seingat saya cuma satu buat sandiwara radio itu Ya. saya terlibat. Apalagi yang dilakukan Ya. Mbak Nani selama pandemi. Ya memang pandemi Sepi ini nggak? jadi sepi sekali ya, sangat terasa banget perbedaannya duitnya gitu. maksudnya. Sepi duitnya juga gitu kan. Selama pandemi ini benar-benar berubah ya. Oke, iya, iya. Yang biasanya sangat ramai, berlatih di mana-mana, ini sama sekali kita tidak bisa gitu. Sangat terbatas, dibatasi juga. Dan medianya juga dibatasi. Yang kita biasanya kita pentas di panggung ada penonton, ini kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus rekaman. Padahal nikmatnya pentas Ya. kalau ada penonton. Nikmatnya Iya, pentas iya. kalau ada penonton. Tepuk Ini tangan. chemistry-nya berbeda gitu ya. Ini kalau selama pandemi yang nonton kamera gitu. Kalau sebelumnya kan Kelihatan penonton orangnya. ada orangnya gitu. Kalau ini nggak ada gitu. Jadi tetap feel-nya berbeda, sangat beda banget. Jadi ya disyukuri aja masih diberi kesehatan gitu kan. Yes. Selama pandemi memang nggak banyak kegiatan, semuanya berubah jadi online. Tapi banyak kalau lihat story-nya Mbak Nani kan. Aku Lebih lihat sering seminar, diskusi. ya lebih ke seperti Dengan itu. teman-teman itu banyak banget deh, hampir setiap hari. Iya. Nggak bosen Mbak? Iya sebenarnya gini sih, pengen tetap ada Oke. apa ya, kontinuitas gitu supaya nggak hilang gitu, supaya nggak Iya, hilang iya. hubunganku dengan teman-teman gitu. Oke. Jadi aku bikin ngobrol diskusi bareng Sempat lewat live Live Instagram IG, IG kayak beberapa gitu. kali itu, ya. Terus juga Zoom, ya lebih ke situ sih Mas. Masih jalan ya sampai Masih sekarang? jalan kayak gitu. Ini. Ya kalau mereka mau diajak ngobrol, Ayo. ayo. Tapi Kalau kalau enggak, mereka enggak mau yang enggak Nanti apa-apa santai, gitu. ya. Santai gitu karena aku juga enggak mau memaksa gitu. sama sih Mbak Win. Kalau lagi mau Iya, ayo. kalau mereka mau, ayo gitu. Sepakat. Karena kebanyakan teman-temanku ini mereka gini Mas, aduh Mbak, aku nggak percaya diri, aduh nanti aku ngomong apa ya kayak gitu. Jadi banyak ketakutan itu gitu. Cuman ketika ada teman-temannya yang Lain sudah. live gitu, dia lihat kok asik, Asik, ya, ya. Mbak boleh dong aku besok sama aku gitu. Jadi Akhirnya seneng jadi ya? seneng kayak gitu. Akhirnya mau gitu. Dari situ Tapi sih. aku sepakat, Mbak Nani pandainya adalah dalam rangka tanda petik, nek bahasa saya menjebak mereka. Karena kalau tidak dijebak, tidak dibiasakan, itu raiso Mbak. Nek saya melihat gitu ya. Kadang-kala kan teman-teman, ya maaf ya, yang normal aja ketika disuruh pentas, wow sini, tapi begitu mereka manggung sisa aku nih ya. Itu tau. Iya. Aku biasa menjebak orang sama Ida. Ya gitu. Karena kadang-kala kalau tidak ada kesempatan ya mana mungkin. Iya. Maksud saya kan itu. Nah, termasuk PR-nya Indonesia adalah memberi kesempatan kepada mereka. Menurut Iya. saya gitu. Kalau enggak yang mana mungkin bisa. Benar. Walaupun sudah ada yang siap, tapi kalau tidak ada dukungan ya Iya. masaknya juga. Ya memang Tapi memang harus ada Ini kesempatan pertanyaannya itu. agak berat sebenarnya. Belum berat, tapi agak. Apakah kemudian pemerintah sudah memperhatikan musik? Ayo kita. Mana ya? Kita. Ya mungkin pemerintah Iya. memperhatikan, cuman mungkin aku yang tidak begitu tahu Atau mungkin gitu pemerintah ya. masih kesulitan juga. Ya mungkin pemerintah juga masih kesulitan juga. Sebenarnya aku Mengimplementasikan. juga speak juga ke pemerintah, cuman mungkin memang Hmm. aku belum melakukannya belum maksimal barangkali. Jadi sebenarnya masih mencari tahu cara bagaimana ya yang pas untuk bisa speak up ke mereka kayak gitu. Soalnya kan memang Jadi, memang unik ya. Kondisinya jadi- pemerintah mungkin juga melihat
apa namanya, tabulasinya, datanya, terus mau dibagaimanakan. Walaupun ada kasus-kasus yang tadi Mbak Nani ceritakan tentang ditolak sekolah formal, padahal itu harusnya di situ bisa. Ini kan juga persoalan yang harus dipikirkan Kementerian Pendidikan misalnya, Iya. atau kalau di kepemudaan Kemenpora misalnya, padahal itu juga pemuda kan. Gitu. Ini masalahnya, ini masalahnya. Harapannya apa kemudian? Harapannya Apakah kepengen ada undang-undang khusus tentang sebenarnya udah ada undang-undang khusus untuk disabilitas. Udah ada, cuman memang belum lama juga kan, itu undang-undang tahun 2016. Gimana itu implementasinya? Ya masih ya Itu baru yang masuk- mengenal, baru apa ya? Ya baru mulai dijalankan aja, Mas. Itu yang masuk ya, sekolah SLB itu ya, termasuk ngatur itu bukan? Eh, Aku soalnya belum baca. iya. Kayaknya itu ya. Ya Kan semenjak ada- ada undang-undang disabilitas itu akhirnya kan di Indonesia udah mulai banyak kegiatan-kegiatan Oke. disabilitas untuk memfasilitasi Oh iya, difabel jalan-jalan kayak itu ya, gitu. pembuatan Salah jalan. satunya itu kayak gitu. Ya masih baru lah di Indonesia, masih berbeda sama di Inggris. Bahkan cukup terlambat ya. Iya, iya. Terlambat. Tapi di Indonesia yang paling Oh iya, ini aku mau Jawa. tanya. Aku Kalau mau di tanya luar tadi. daerah masih Jauh lagi. oh, ya. masih jauh lagi untuk akses Jawa pun akses paling ya difabel. kota-kota kayak Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta, Malang, hmm, yang sudah yang cukup sudah akses, absorpsi ya gitu. cukup akses lah. Kalau dibilang secara maksimal ya belum maksimal banget juga Ya, gitu. membuat jalannya aja susah. belum, Kayak gitu. belum dilakukan. Hmm. Bantu baru dirombak ya jalan-jalan trotoar itu dikasih ini apa grip untuk teman-teman yang Tunanetra ya. tunanetra. Ya begitulah. Saya tadi ini pertanyaannya kemudian nggak bisa dilanjutkan karena sedih nanti. Lagi mulai ya, tapi mulai walaupun terlambat bagus lah ya karena kemudian kalau nggak ada ya kapan mau dimulai? Oke Mbak, tapi mungkin kalau bicara cita-cita pribadi ke depan kita tidak bicara disabilitas ataupun seni, mungkin Mbak Nani sendiri pribadi ke depan tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Pertanyaannya Mau jadi ini berat ini. Ini berat ini. Sorry ya Mbak tak sulit. Ya Sorry itu tadi loh, Mas, cita-cita aku masih sama. Aku pengen bikin Broadway teater. Sosial itu. Iya, sosial. Atau memang mau jadi kapitalis? Itu aku pengen itu. Pengen punya Di Jogja studio. mungkin Iya, ya? di Jogja. Pengen punya studio TV sendiri. Dan sebenarnya di satu cita-cita yang paling ini di bidang pendidikan, aku Oke. tuh pengen Oh punya iya, itu menarik. sekolah, pengen membangun sekolah non formal yang bisa memfasilitasi teman-teman tubuh mini. Tubuh mini, ya. Sebenarnya aku memang khusus tubuh mini gitu karena Ya, kalau oke. difabel yang lain aku belum mampu gitu karena aku belum paham secara maksimal karena Anda karena mengalaminya. kebutuhannya berbeda gitu. Masing-masing punya kebutuhan yang berbeda. Ya lewat sekolah non formal ini aku tuh pengen meningkatkan skillnya teman-teman gitu karena mereka itu masih banyak yang pengen belajar di bidang-bidang tertentu. Oke juga loh itu ketika jadi sekolah khusus bukan sekolah berarti eksklusif atau menutup diri. Cuman kemudian itu apa yang ada di sana kan disesuaikan dengan kebutuhan. Maksud saya itu ya. Ya, Karena sedih loh ketika kemudian ada teman kita mau sekolah di sekolah formal karena tubuhnya mini terus ditolak, itu kan gila. iya. Padahal pikiran ini ketuk teman-teman. Kita semua sama dan ini planet kita bareng-bareng. Masa nolak kan ya astagfirullah. Menaikkan. Iya. Kan ya kan sadis tuh ya Iya. sedih gitu. Maksudku ketika kemudian tidak ada upaya pemerintah harusnya ada. Tapi ya lucu juga kan gitu kalau gunung SLB kan sakit karena mereka pasti beda lagi gitu. Karena ada beberapa temen yang di sana teman. Mereka cocok. Iya. Pikirannya normal loh. Maaf loh ya kebutuhannya berbeda. Iya. Oke. Apa tuh? Saya mau tanya nih berat gitu. Apa Mas? Aku lupakan dibaca. Kembali ke sastra. Iya. Ada berapa karya nih berarti? Wah. Karya. Aku Karya tadi- apa ya? Aku tadi itu sempat puasa pagi-pagi tadi tuh. Sudah ada cepet lagi bad mood. Kenapa bad mood, Mbak? Karena baru mudik atau gimana sih? Enggak sih. Apa ya? Kadang kita itu kalau mau menulis itu kan harus
Fokus. moodnya bagus gitu ya. Kalau moodnya nggak bagus itu buatku nggak bisa nulis gitu. Termasuk yang budaya deadline atau enggak kalau Mbak Nani kita koning ini jare. Deadline kapan Mas? Bisa sore. Kasih tuh. Oh, seminggu lah jadi. Iya kayak gitu. Budaya deadline masih juga sama. Sama. Karena kan harusnya kalau profesinya nulis kan tanpa deadline ya. Harusnya, iya, harusnya. ketika ada yang tanya punya puisi punya, ada cerpen ada. Saya masih deadline. Anda juga. Deadline dan nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Membuat deadline sendiri Iya, itu susah. memang benar. Oke, sekarang tinggal dibantu. Kalau melihat apa masyarakat di sekitar Mbak Nani dunia seni, merespon masyarakat Mbak Nani, merespon Mbak Nani di dunia seni, ada nggak ya relasinya apa yang dikerjakan Mbak Nani di sastra, teater sama film di masyarakat setempat ini? Dulu kita pernah muter film ya, Jun? Iya. Jadi pengalaman yang dulu itu muter film di tempatku itu ternyata dari masyarakat di sekitarku itu mereka jadi lebih terbuka memandang kesenian gitu. Jadi dulu mereka yang menganggap seni itu hal yang tabu, hal yang apa sih kok pulang malam ngapain aja gitu kan. Stigma negatif itu masih ada. Cuman setelah mereka nonton pemutaran film itu mereka tuh jadi kebuka. Jadi kayak gini toh. Asik ya ternyata. Kayak gitu ya. Lucu, ketawa gitu. Kapan lagi Mbak Nani? Kayak gitu. Kapan lagi ada kayak gitu. Susah kalau ada lagi. Itu sih. Satu tempat cuma datang satu kali. Oke ya, ini memang kemudian saya perlu mempertanyakan itu karena kadang-kadang kan ya itu tadi respon masyarakat terhadap seni itu satu masih minim, apalagi dilakukan oleh Mbak Nani yang notabene maaf mungkin tubuhnya mini, jadi apa tidak minat lagi, ternyata responnya bagus. Jadi kadang-kadang memang perlu dorongan ya masyarakat untuk dikondisikan ketika masyarakat pengen apa ya, biar mereka lebih paham dengan kondisi kita gitu. Yang baik tentunya, yang positif, bukan yang negatif. Oke, kalau ada pertanyaan lebih suka tinggal di Jogja atau di Sumatera? Di Jawa atau Sumatera? Karena beliau punya rumah di Sumatera, saya tanya ini. Saya perlu tanya. Ya kalau secara aksesibilitas itu tinggal di Jogja ya. Tapi di Jogja itu aksesnya semuanya ada gitu. Tapi honor murah. Tapi ya itu honornya di Jogja itu kecil gitu. Honornya murah. Kalau di Sumatera itu akses untuk kesenian masih sangat minim. Cuman untuk honor-honor di sana tinggi. Kayak gitu. Jadi emang ini ya gimana ya begitu. Ya kalau tinggal di Sumatera by project aja gitu ya? Ada project apa ya ke sana kayak gitu. Kita catat itu ya. Karena dia punya 2 tanah sehingga saya tadi tanya itu karena itu gitu. Mana nih barangkali kita ingin apa ya istilahnya pengen tahu bagaimana Mbak Nani memandang teman-teman seniman yang normal, maaf ya, karena kemudian kalau bicara di dunia seni kan persaingannya dengan teman-teman yang relatif bukan disabilitas. Gila memandang itu PDW. Iya kalau aku pede-pede aja gitu ya. Karena maksudnya sebenarnya karya ya yang kita bukan fisiknya. Bukan fisik tapi karya, lebih pada karyanya gitu. Dan saya mencatat Mbak Nani itu sudah cukup populer, sukses dengan karyanya. Jadi itu yang ketemu dengan teman-teman ini itu benar-benar jadi catatan banyak orang. Iya. Itu peristiwa, menurut saya peristiwa sejarah dalam seni, menurut saya. Dan itu memang pertunjukan pertama juga di Indonesia, Mas. Di Indonesia pertunjukan pertama teater yang mengangkat tubuh mini gitu, dan pemainnya teman-teman mini kayak itu baru pertama kali di Indonesia. Ini harusnya ada tindak lanjut yang lebih konkret lagi. Kayak gitu. Oke. Aku pengen satu kata dari Mbak Nani untuk memberi input kepada negara kita, dunia pendidikan khususnya, supaya bisa apa ya bahasanya memfasilitasi Mbak Nani dan kawan-kawan di dunia pendidikan ya. Yes, khususnya itu karena itu penting menurut saya. Iya. Ya untuk dunia pendidikan semoga tidak ada lagi diskriminasi terhadap difabel di Indonesia, karena difabel mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas, kualitas pendidikan yang sama dengan orang lain. Oke. Terima kasih waktunya, Mbak.
ada yang hal lain yang ingin disampaikan? Nggak ada. Yakin nggak beli tanah di Sumatera lagi? Ayo beli. Oh ya, teman-teman kalau mau pialang tanah boleh loh, nanti chat WA saya di deskripsi, tak kasih nomor beliau, beli tanah di Sumatera. Totolan. Jadi tuan Oke. tanah. Masih bukunya masih itu yang aku perempuan unik itu. Masih, oh ya, satu lagi sebenarnya prosesku selama pandemi Oke. ini. Sebenarnya ada hal yang ini yang buatku yang membahagiakan juga karena bukuku saat ini lagi proses translate Oke. ke bahasa Inggris. Luar biasa. Doakan saja semoga lancar tahun depan bisa terbit di Sukses. negara lain. Mantap ini yang penting kayak gini sebenarnya. Kayak gitu. Inspirasinya luar biasa. Kebetulan ada profesor dari California yang dia itu tertarik dengan tulisanku, dengan buku itu sebenarnya. Baru tahu ini loh saya. Oh ya. Anjir kan nggak Iya, cerita. baru dia tertarik setelah membaca bukuku itu dan kemudian dia mengundangku untuk membicarakan proyek itu. Dia tertarik untuk mentranslate dan untuk menerbitkannya di sana. Oke, menarik nih. Ketika bahkan negara asing aja merespon apa yang dilakukan oleh teman-teman. Ayolah. Doakan lancar dan Lancar. tahun depan bisa terbit. Yes. Saya mau melihat momentum itu nanti. Terima kasih Mbak. Amin. Waktunya. Terima kasih Mas Teddy. Sukses selalu, sehat selalu. Sukses Dan juga. Mimpinya tadi. Ya itu. Amin semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.